Selamat datang kepada seluruh para pejuang-pejuang demokrasi, para pejuang ini gerakan rakyat penyelamat demokrasi sudah diterima di gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, Puan untuk kemudian proyek demokrasi saat ini, alhamdulillah kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis berkat yang seluruh jajaran dari kita sudah tidak dan mereka yang duduk di sini itu adalah perwakilan kita. Apabila mereka tidak mampu untuk membawa rakyat ini, maka gedung ini kita akan duduki. Sejauh kami betul hewan yang mendengar dulu lagi pakai jas. Lagi bikin kopi. Kita tidak akan keluar dari gedung ini kalau mereka tidak mau menghadapi kita. untuk NKRI Opo panginten DPR nya opo kene. tidak usah. Kalau memang DPR-nya sedang tidur tidak bangun, saya apa? Semoga tidur selamanya. Bersumber dari siapa? Bersumber dari orang yang bernama Jokowi, penjarakan Jokowi. Tasikmalaya 8 Maret 2024. Aksi gerakan rakyat penyelamat demokrasi. Poin pertama, melawan mosi tidak percaya kepada presiden sebagai penyelenggara pemerintah. B. KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu 2024. C. DPR tidak berfungsi dalam mengontrol pemerintahan. D. Menolak hasil pemilu 2024. Poin kedua, bergerak. A. Kami akan menyampaikan gerakan rakyat penyelamat demokrasi Tasikmalaya Jabar kepada KPU dan Bawaslu sebagai perwakilan KPU dan Bawaslu RI. B. Meminta kepada KPK mengadakan audit kepada penyelenggara pemilu. Poin 3, menggugat. Mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak angketnya maksudkan Jokowi. Aksi selamatkan demokrasi Tasikmalaya 8 Maret 2024. Ketua Eksekutif Audio Gasora, Sekretaris Sumatera Chandra SPDM SI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. secara konstitusi Bapak, meskipun pada berada di posisi koalisinya 02, izin Bapak dari 02 mana? Sama dari 02, tapi amanah ini Bapak pengen sampai ke Pak Kapolres, dari kami dari masyarakat Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi menitipkan surat petisi untuk disampaikan kepada DPR RI, mohon diterima dan berkenan untuk segera disampaikan. Bismillah, mohon diterima dan disampaikan ke DPR RI. Saya
sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Bapak Suryono mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada sore hari ini menerima surat ataupun namanya dekret ya, dari rekan Bang Sirayan juga untuk disampaikan kepada DPRD. Gerakan penyelamat demokrasi. Mohon maaf, gerakan rakyat penyelamat demokrasi. Saya nanti adalah menyampaikan kepada pimpinan DPRD, disampaikan di bagian demokrasi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat, dan tentu saja kami sebagai fungsi DPRD bisa menerima aspirasi ini dan insya Allah oleh pimpinan DPRD nanti mekanismenya akan dilakukan. Saya kira itu barangkali karena sahabat-sahabat dan bisa merespon lebih jauh ya. Mudah-mudahan niatan baik ini juga menjadi amal yang ibadah buat kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terpilih untuk kita. Jadi mekanisme ya pengiriman surat itu harus melalui kedua DPRD. Jadi Pak Andi dengan Pak Bagas tidak punya kewenangan. Kalau dikirim langsung ke Pak Andi, diserahkan ke Pak Andi Pak Bagas. Karena ini sudah asal juga. Insya Allah kita akan terus melakukan monitoring. Ya. Intinya apapun yang kita suarakan di sini, insya Allah mudah-mudahan akan bisa sampai. Ya. Dan kita akan terus monitor sampai mana pergerakan ini sampai kita ketemu menjadi kesehatannya untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta dalam rangka aksi tanggal 17 ya. Tanggal 17. Nanti ini dekret ini yang kita bacakan oleh Ibu DPR RI bahwa kita sudah berjuang jauh hari sebelum kita aksi melalui DPRD Kota Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Cinta yang berkenan, orang gunung sarana simpanan kekayaan, hidup sedanglah bermimpi dan berdoa. Tepuk tangan untuk gerakan rakyat penyelamat demokrasi. Keyakinan bahwa surat atau dekret yang telah dibacakan tadi yang memang aspirasi yang sudah. Saya mau bertanya, yang dimaksud DPR itu apa? Jumlah DPR berapa banyak? Tapi yang hadir dua. Artinya DPR itu adalah Dewan Pembohong Rakyat. Ini fakta bicara. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekali lagi, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Bila itu kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembela konstitusi. Intinya sebelum ditutup ini mungkin sekaligus yang menutup nanti DPR. Jadi kita pamit dulu lah. Orang
bersama dan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang peduli terhadap demokrasi. Adapun pertanyaannya yang tadi, anggota DPRD Kota Tasikmalaya ada 45. Secara kebetulan tadi memang ada, mungkin mereka ada keperluan sehingga tersisa 2 orang. Ya. Tadi ada banyak. Ya. Tersisa 2 orang. Tadi pada sholat Jumat bersama dengan kita itu banyak. Ya. Yang namanya kepentingan kan tidak jauh ya. Mereka punya kepentingan. Itu yang bisa saya jawab. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ini, kalau garis merahnya di sebelah sana ini, betul? Mobil parkiran banyak Pak, masa cuma 2 mobil parkiran banyak? Makanya saya bilang harusnya dari partai pendukung perubahan ini mana? Mana dari Nasdem? Mana dari PKS? Mana dari PKI? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin wa afrizna min aydin salimin wa kita sama-sama grup tanggal 17, 18, 19, 20 kita nenda undian DPR dari saya kayo. Tanggal 17, 18, 19, 20 kita nenda DPR dari kayo. Aksi hari ini dilakukan oleh Forum Rakyat Penyelamat Demokrasi. Ini Gerakan Rakyat Murni menyampaikan beberapa petisi tadi yang dibacakan ke DPR RI melalui DPRD Kota Tasikmalaya. Hanya sangat disayangkan para ketua dan pimpinan partai politik yang hadir cuma dari Gerindra dan PAN, ya, dari PAN dan dari Gerindra. Justru partai-partai politik pengusung perubahan malah tidak ada. Gitu. Alhamdulillah tadi sudah diterima surat petisi kita ke DPR RI yang kaitannya dengan dukungan hak angket dan pemakzulan presiden, serta permintaan untuk harga-harga sembako menjelang Ramadan ini segera kembali ke harga-harga normal. Trituran namanya. Ada 3 tuntutan yang disampaikan ke DPR RI mulai DPRD Kota Tasikmalaya. Nah, insya Allah kita juga nanti akan berangkat ya tanggal 17 dari Kota Tasik, beberapa bis ya gabungan dari ormas gitu kan, dari forum-forum komunitas, juga dari para simpatisan relawan aktivis. Nah ini kan tidak mencerminkan bagaimana wakil rakyat itu aspiratif terhadap aspirasi rakyat. Harusnya kan 45 anggota dewan itu hadir, karena kita sudah menyurat sebelumnya, sudah memberitahu sebelumnya. Ini artinya bahwa beberapa wakil rakyat ya kelihatanlah pada hari ini yang hadir kan cuma 2 orang. Ini menunjukkan bahwa sejauh mana nanti masyarakat menilai ya aspirasi sikap aspiratif wakil rakyat terhadap keinginan atau harapan atau aspirasi masyarakat. Faktanya seperti ini. Sebegitu banyak masyarakat yang datang, hanya 2 anggota dewan yang mau menanggapi, mau duduk, mau mendengarkan. Ini kan ironis ini. Dari fraksi mana saja? Ini kan tadi dari Gerindra dan dari PAN, dari Komisi 2 dan Komisi 3 kalau nggak salah tadi ya, Pak Bagas. Dari 2 komisi, itu pun hanya 1 orang. Ya, terus kalau kondisi wakil rakyatnya seperti begini, ke depan mau bagaimana? Kan begitu. Ini ironis dan sangat memprihatinkan.
Padahal tadi saya di bawah sebelum masa aksi datang saya udah ketemu dengan beberapa udah beberapa orang wakil rakyat. Saya kira mereka mau hadir, gitu kan? Terus kalau ada kepentingan, masa iya sekian puluh gitu kan pada saat kondisi yang sama punya kepentingan yang sama. Lah ini juga kan yang datang masyarakat. Tugas dan tupoksinya wakil rakyat itu diantaranya adalah mendengar, menampung ya aspirasi dari warga masyarakat yang telah memberinya amanah sebagai wakil rakyat. Kan begitu. Sebanding dengan yang soalnya Pak, seberapa penting Pak pengguliran hak angket dalam menanggapi kecurangan Pilpres 2024? Nah ini di mata kami ini kan kecurangan sudah terstruktur ya, sudah masif gitu kan, dengan fakta-fakta sistematis gitu kan, dengan fakta-fakta yang ada, sehingga ini kan menjadi penting untuk menyelamatkan demokrasi ke depan melalui hak angket. Ya, hak angket ini untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan eksekutif ya, terutama dalam pimpinan negara dan para pejabat menterinya melakukan cawe-cawe kalau istilahnya, keterlibatan. Maka ini harus dibuktikan melalui hak angket di DPR RI. Ya, karena hak angket ini kan sesuatu yang konstitusional. Ya, nah, ini harus digunakan. Kalau sesuatu itu ada dan konstitusional, kenapa tidak digunakan? Kan itu pertanyaannya. Oke? Ya, selanjutnya Pak, untuk di Kota Tasikmalaya, apakah Bapak sudah menemukan temuan-temuan dugaan kecurangan? Ya tadi kan saya sudah sampaikan, politik tusuk sate. Ya, ada nggak yang membantah itu? Nggak ada. Saya sampaikan di Bawaslu. Nah malah saya mendengar beberapa orang sudah dipanggil, dimintai klarifikasi oleh Bawaslu. Itu kan, ini kan baik media juga tahu lah, ya tahu lah, ya. Apa semua wakil rakyat yang lolos ini tidak bermain tusuk sate, tidak bermain politik uang, itu Bawaslu yang harus membuktikan. Kita kan melihat, mendengar, ya. Tapi kan kita sebagai warga masyarakat tidak bisa melakukan penindakan. Secara konstitusional yang harus menindak adalah Bawaslu, bukan kita sebagai warga masyarakat. Maka kita melapor, kita datang ke Bawaslu, kita mempertanyakan, kerjamu apa? Sudah sampai sejauh mana? Ini loh, di lapangan di bawah ini banyak temuan-temuan begini. Kamu harus turun. Kan fungsi Bawaslu itu bukan hanya duduk menerima laporan. Dia harus turun ke tengah. Dia harus turun ke lapangan. Dia harus melakukan investigasi di tengah masyarakat. Bukan hanya duduk terus terima laporan. Tupoksinya tidak berjalan. Begitu loh. Ya, oke? Pak, untuk selanjutnya, mungkin yang terakhir Pak, satu kata untuk pemilu yang kemarin. Pemilu 2024, pemilu yang paling rusak, paling hancur, paling brutal. Itu aja. Oke?